berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 3 SD. Bagaimana kabar anak-anak teacher sekalian? Teacher berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, selalu ceria dan bersemangat belajar. Hari ini kita akan masuk di materi baru dalam pelajaran kita pendidikan agama Buddha kelas 3 SD, yaitu kita akan masuk materi pelajaran 3 atau bab 3 ya. Judulnya adalah pengorbanan. Materi pengorbanan ini tentu saja erat kaitannya dengan materi kita di bab 2 sebelumnya, juga tentang pengorbanan. Nah, di bab 3 ini masih tentang pengorbanan, ada cerita tentang pengorbanan Buddha, pengorbanan Biku Ananda, dan juga pengorbanan orang tua kita. Materi di bab 3 ini akan dibagi dalam beberapa bagian, beberapa part, dan hari ini kita bahas dulu bagian yang pertama. Oke, baiklah, ini adalah materi kita di pelajaran 3, bagian yang pertama tentang pengorbanan. Nah, kali ini kita akan lihat pengorbanan Buddha. Nah, memang di bab 2 juga kita sudah menceritakan tentang pengorbanan Bodhisattva. Nah, kali ini kita bercerita tentang pengorbanan Buddha. Pangeran Gotama hidup mewah di istana. Suatu saat ia melihat orang tua, orang sakit, orang mati, ya, orang meninggal maksudnya. Ia sadar bahwa hidup penuh derita. Nah, Pangeran Gotama mungkin kalian sudah tahu, dia adalah seorang putra raja, putra mahkota, sehingga hidupnya mewah di istana. Namun pada suatu ketika beliau berjalan-jalan di luar istana dan beliau melihat seorang yang tua, orang yang sakit, dan beliau juga melihat orang meninggal. Dan dari sanalah beliau sadar bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Ia lalu bertemu seorang petapa. Jadi setelah bertemu tadi orang tua, orang sakit, dan orang mati tadi, terakhir dia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu mengatakan bahwa ia menjadi petapa untuk mencari cara membebaskan diri dari penderitaan. Nah, jadi ketika itu Pangeran Gotama bertanya, "Siapakah Anda?" "Wah, saya adalah seorang petapa." "Nah, kenapa kamu mau menjadi seorang petapa?" Lalu petapa itu mengatakan bahwa ia menjadi petapa untuk mencari cara membebaskan diri dari penderitaan. Nah, tentu saja penderitaan itu apa? Orang tua, ya. Kalau kita sudah tua, sudah tenaganya sudah berkurang, ya, apalagi kalau sudah tua biasanya suka sakit-sakitan. Nah, tentu saja itu menderita, ya. Nah, demi keluarga, rakyat, dan semua makhluk, Pangeran Gotama pergi menjadi petapa. Ia rela meninggalkan istana yang mewah, keluarga yang ia sayangi, dan tahta sebagai bakal raja. Setelah menjadi petapa, ia hidup sangat sederhana. Ia tidur di jalan, di gua, di hutan. Tak ada lagi istana mewah. Ia hanya memakai jubah sederhana. Tak ada lagi pakaian mewah. Ia bepergian dengan berjalan tanpa alas kaki. Tak ada lagi kereta kuda. Ia makan makanan yang diberikan orang. Tak ada lagi makanan enak dan mewah. Namun ia terus berjuang. Ia rela berkorban, hidup tidak enak, demi mendapatkan cara bebas dari derita, demi semua makhluk, demi kita semua. Nah, jadi ini petapa Gotama ini rela berkorban, ya. Kalau tinggal di sana kan enak, banyak pelayan,
ada kereta kuda, kalau mau kemana-mana tinggal bilang ada pengawalnya. Namun ketika menjadi petapa tentu saja tidak bisa, dia tinggal di gua ya, di gua itu di hutan-hutan begitu. Nah, petapa Gotama berjuang bertahun-tahun. Ia pernah bertemu dan berguru kepada 2 guru hebat, tapi ia belum menemukan jalan menuju akhir derita. Petapa Gotama akhirnya melatih diri dengan keras. Ia bermeditasi di hutan selama 6 tahun. Selama itu ia hanya makan dan minum sedikit sekali sampai tubuhnya sangat kurus seperti tengkorak. Mengapa petapa Gotama berjuang begitu keras? Ya, petapa Gotama berjuang begitu keras untuk menemukan jalan bebas dari penderitaan. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk semua makhluk, supaya kita bebas dari derita, supaya kita bahagia. Setelah petapa Gotama menjadi Buddha Gotama berkeliling berjalan kaki, mengajar dan menolong banyak makhluk selama 45 tahun ya. Jadi setelah menjadi petapa setelah menjadi Buddha, dulu kan namanya petapa Gotama, menjadi Buddha disebut Buddha Gotama ya. Buddha Gotama ini berkeliling dan mengajarkan ajarannya selama 45 tahun. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk semua makhluk, supaya bebas dari derita, supaya kita bahagia. Kita harus salut atas pengorbanan Buddha. Maka kita harus meneladani Buddha. Meneladani ini maksudnya mencontoh ya. Kita harus penuh semangat, kita harus peduli, kita harus berani berkorban untuk kebahagiaan banyak orang. Apakah artinya berkorban? Nah, berkorban berarti melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain. Kadang kita harus melepas milik kita demi orang lain, atau kita harus melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan demi orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan berkorban, melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain. Nah, ini contohnya. Misalnya ibu kita mau minta tolong, kita sedang main, kita berkorban untuk ibu, kita berhenti bermain lalu membantu ibu. Itu adalah salah satu contoh sikap berkorban. Baiklah anak-anak, itu adalah materi kita di pelajaran 3, bagian yang pertama tentang pengorbanan Buddha. Ya, sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang pangeran, ya, anak seorang raja yang tentu saja memiliki semua kemewahan, semua kesenangan, ya, tinggal di istana, bahkan beliau adalah seorang bakal raja, ya, seorang calon raja karena ayahnya adalah seorang raja. Nah, jika seorang raja memiliki anak pertama laki-laki, beliau adalah merupakan calon raja. Ketika ayahnya meninggal, nanti dia akan menjadi raja, ya. Namun Pangeran Gotama meninggalkan istananya, meninggalkan tahtanya. Untuk apa? Untuk pergi menjadi pertapa, untuk mencari cara agar semua makhluk bebas dari penderitaan. Nah, itulah pengorbanan yang telah dilakukan oleh petapa Gotama. Tentu saja kita harus meneladani sikap-sikap yang telah dilakukan oleh petapa Gotama ini. Ya, beliau rela berkorban untuk mencari cara agar semua makhluk bebas dari derita. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita juga harus mau berkorban. Berkorban demi apa? Berkorban demi hal-hal yang lebih baik. Misalnya tadi ada contoh
Seorang anak yang ketika sedang asik bermain, ibunya minta tolong sesuatu. Nah, sebagai anak yang baik, tentu saja kita harus mendahulukan menolong ibu kita, menolong mama kita. Selanjutnya pada halaman 46 ada kisah dua orang anak yang baik hati. Ada Lobby yang mendapatkan nilai yang bagus, makanya dia diberikan hadiah oleh papanya, diberikan peralatan alat tulis yang baru dengan gambar tokoh kartun yang dia sukai. Nah, namun ketika itu keesokan harinya temannya Andi bersedih hati karena dia tidak memiliki pensil untuk mengerjakan tugasnya. Nah, lalu karena Lobby ini baik hati, dia meminjamkan, dia memberikan pensilnya untuk temannya Andi. Nah, cerita ini ada pada buku Ehi Pasiko halaman 46. Mungkin kalian bisa baca untuk lebih jelasnya. Teacher juga berharap kita semua anak-anak teacher juga memiliki sikap rela berkorban ya, mengorbankan sesuatu kesenangan kita untuk hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya pada buku Ehi Pasiko halaman 47 ada pertanyaan yang berkaitan dengan kisah Lobby dan Andi tadi. Ya, hanya ada 4 pertanyaan di sana. Teacher berharap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Boleh langsung dikerjakan di buku cetaknya kalau muat, atau boleh juga langsung dibuat di buku latihan. Tidak usah salin soalnya, hanya perlu dibuat keterangan di atasnya. Tugas halaman 47. Nah, seperti itu, lalu langsung dijawab nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, hanya 4 saja tugasnya untuk hari ini. Sangat mudah bukan? Nah, saya yakin kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tulisan yang rapi. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Kaki Budaya.